itu dianjurkan untuk dibaca. Ayat ini juga yang diajarkan oleh iblis ya kepada Abu Hurairah ya, membongkar rahasia yang bisa mengusir, bisa mengalahkan setan dan mengusir setan ya. Maka diajarkan kepada Abu Hurairah ya, kisahnya mungkin kita sudah tahu ya, ketika itu sang bisa setan itu tangkap basah ya, mengambil harta zakat dan mau dilaporkan kepada Rasulullah ya, tapi dia memberikan sogokan ya pada Abu Hurairah supaya tidak dilaporkan, dan diajarkan ayat kursi ini ya. Dan setelah dilaporkan bahwasanya iblis mengajarkan kepada saya ayat kursi ini, Rasulullah juga sepakat dengan ilmu tersebut ya. Jadi ilmu itu walaupun sumbernya dari orang yang tidak baik ya, ilmu itu tuh tetap benar ya. Kalau ilmu itu benar. Jadi tidak boleh kita pilih-pilih ya. La ikraha fid din ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan ya dalam ad-din ya, dalam memeluk sebuah agama ya. Jadi ayat ini ayat Al-Kursi didahului dengan ayat infak, dan setelahnya itu la ikraha fid din ya. Tidak ada paksaan dalam memeluk sebuah agama ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dipaksa pun manusia kalau mengetahui bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam ayat kursi ini ya, mereka akan memeluk ya agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan melihat maha agungan Allah Subhanahu wa taala, maha besar, maha al-hayy wal qayyum ya, dengan segala asma dan sifat-sifatnya yang maha agung ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan sifat dan asma-asma seperti ini memerintahkan kepada kita yang maha kecil ini, maha terbatas ya, maha tergantung pada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak perlu kita dipaksa untuk memeluk agamanya. Dan alasan lain kenapa tidak perlu memaksa ya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Itu sudah jelas ya. Hal-hal yang dipaksakan itu ya hal yang orang tidak tertarik ya, dan tidak jelas ya. Adapun agama Allah Subhanahu wa taala ini semuanya sudah jelas ya. Misalnya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang benar, yang perlu diikuti oleh manusia untuk kebahagiaan mereka sendiri ya. Di antara ajaran Allah, ajaran Islam yang di dalamnya terdapat la ikraha fid din ini, yaitu bahwasanya Islam seandainya itu harus memaksakan kepada orang lain untuk memeluk agama Islam, maka ajaran jizyah itu tidak ada ya dalam Islam ya. Karena itu jizyah itu dibolehkan untuk diambil ya, tidak ada pilihannya pilihan masuk agama Islam ataupun jizyah, dan yang terakhir adalah diperangnya. Seandainya harus dipaksakan, maka pilihannya cuma dua ya, masuk agama Islam atau diperang. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Barang siapa yang kafir kepada taghut, yang mana taghut itu adalah al-ma'budat siwallahi ta'ala ya,
Semua yang diagungkan, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah taghut ya. Barang siapa yang mengingkari ketuhanan mereka, wa yu'min billahi, dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka, maka dia itu sebenarnya telah memilih sesuatu ajaran yang benar ya. Istamsaka bil urwatil wuthqa, telah memegang ya ikatan tali yang sangat kuat ya. Al-urwa, al-wuthqa. Al-urwa itu adalah ikatan, al-wuthqa ikatan yang kuat ya. La fisama laha, yang mana ikatan itu tidak akan terbuka. Jadi ajaran Allah Subhanahu wa taala kebenarannya akan selalu abadi. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maha mendengar apa yang kalian namanya bicarakan. Wali Allah wa sami'un alim ya, dan Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala adalah wali. Wali itu adalah penolong ya. Penolong orang-orang yang beriman. Waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Di antara bentuk pertolongannya adalah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari al-dhulumat ilan nur ya. Mengeluarkan mereka dari alam yang kegelapan ya, dari kegelapan ya, kegelapan selain ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan ilan nur ya, dan mereka menunjukkan ajaran al-urwatul al-wuthqa tadi, yang ajaran yang benar itu diungkapkan dengan an-nur. Di situ adalah cahaya ya. Yang mana jika mereka mengikuti, maka mereka telah mengikuti cahaya yang mereka berjalan untuk menyusuri kehidupan mereka, tidak dengan meraba-raba ya, sudah ada pedomannya. Kenapa harus mengikuti pedomannya? Karena ya ilmu kita yang maha terbatas tadi ya, paling itu nabi syai'in illa bima syaa ya. Jadi ilmu bersumber dari Allah yang maha mengetahui ya. Tapi manusia sudah ditunjuki, tapi masih banyak yang tidak mengikuti petunjuk tersebut ya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Ya, sebaliknya jika mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu penolong mereka ya, sahabat-sahabat mereka yang mengiringi kehidupan mereka ya, yang memberikan, yang mereka akan ikuti ya, itu namanya taghut ya. Kekuasaan at-taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran selain ajaran Islam, mereka mengikuti hal tersebut, padahal itu intinya adalah mereka sebenarnya masuk kepada kegelapan ya. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat ya, padahal at-taghut itu mengeluarkan mereka ya, membawa mereka dari cahaya kepada alam yang tidak jelas ya. Jadi di sini jelas ya bahwasanya salah satu namanya penyebab hidayah itu adalah jika kita mengikuti hidayah yang diberikan oleh Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan hidayah tersebut ya. Dan jika kita mengingkari hidayah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesesatan dan tidak akan memberikan hidayah. Jadi bersumber dari pilihan kita sendiri ya. Jadi tidak benar jika dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak adil jika menghukum orang yang
apa namanya orang yang kafir, padahal mereka telah padahal Allah Subhanahu wa taala telah apa namanya memutuskan untuk tidak memberikan hidayah kepada mereka. Itu bukan sebuah keputusan ya, tapi itu adalah pilihan dari manusia itu sendiri ya. Maka di sini katakan kafaru ya, mereka mengingkari ya, dan yang pertama yu'minu ya, mereka beriman ya. Dan itu adalah pilihan yang bersumber dari apa namanya kemauan masing-masing ya. Dan orang yang mengingkari untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajarannya ya, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal di hari akhirat nanti ya. Ulaika ashabu an-nar ya, mereka adalah namanya penghuni neraka, hum fiha khalidun ya, mereka di dalamnya kekal abadi. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 kisah ya. 3 kisah yang menunjukkan apa namanya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya yang dengan keagungan ini menunjukkan bahwasanya yang berhak untuk disembah la ilaha illa huwa ya. Tidak ada yang berhak, tidak ada yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan 3 kisah yang disampaikan pada kita. Kisah yang pertama adalah alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Itu kisah penguasa pada zaman Ibrahim yang mendebat Ibrahim ketika mereka disuruh ketika Ibrahim menyuruhkan kepada mereka untuk menyembah Allah semata ya. An atahu Allahul mulk ya. Karena dia diberikan penguasa ini diberikan kekuasaan ya. Jadi dengan kekuasaan ini dia bukannya menjadikan kekuasaan tersebut sebagai wasilah ya untuk menyuruhkan kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi malah untuk mendebat kebenaran tersebut ya, untuk menahan ya, menghalang-halangi petunjuk kepada manusia. Qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Ketika itu Ibrahim mengatakan ya, kenapa kita hanya berhak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala karena dia yuhyi wa yumiit ya. Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Dia memberikan jika dia berkehendak ya, dia mematikan seorang ya, menghidupkan, dan dia juga yang berhak untuk berkuasa untuk mematikan seseorang ya. Qala ana ahyi wa umiit ya. Jika perkaranya seperti itu ya, saya pun bisa ya, dengan tafsiran dia tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan tidak sama dengan apa yang dia pikirkan ya, dengan penguasa tersebut pikirkan ya. Penguasa di sini dikatakan namanya Namrud. Namrud. Qala ana ahyi wa umiit ya. Saya pun bisa kalau cuma seperti itu ya. Saya bisa menghidupkan. Menghidupkan artinya membiarkan orang itu hidup ya. Tapi tidak menghidupkan dari sesuatu yang tidak ada ya. Ana ahyi, saya membiarkan dia hidup ya. Saya berarti memberikan dia kehidupan ya. Wa umiit, saya membunuh dia ya. Saya berarti bisa membunuh makhluk tersebut ya.